Saudara, demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota. Unjuk rasa menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara dan wakil rakyat. Karena di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, biaya hidup tinggi, DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru mendapat tunjangan fantastis. Lalu akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang? Dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah? Dikarenakan semua partai politik ini sudah satu gerbong dengan pemerintah. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam, pagi Adisti. Mas Adi tampaknya tersedak ini karena melihat aksi demo kemarin atau gimana nih tunjangannya ya. Nah juga ada Ketua PBHI Bang Julius Ibrani. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Disti, terima kasih. Iya, kemudian nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon. Kemudian ada anggota DPR RI dari fraksi PKS, Bung Jazuli Joaini. Tapi nanti kita akan coba menghubungi kembali Bung Jazuli untuk bisa berdiskusi dan juga berdialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Bung Julius Ibrani dulu. Bung, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin di DPR pecah, ricuh begitu ya. Banyak sekali yang ditangkepin begitu ya, yang diamankan. Ada 300 lebih, bahkan ada pelajar begitu. Tapi kemudian ada yang mengatakan, wah ini belum jelas nih tuntutannya, banyak yang juga tidak mengerti. Nah kalau Bung Julius ini menanggapi seperti apa? Jadi aksi besar kemarin itu bukan terjadi, bukan dipersiapkan, bukan ramai H-1, tapi sudah berbulan-bulan. Ini merupakan akumulasi dari kekhawatiran, ketakutan, dan berujung pada kemarahan. Soal apa? Soal persoalan pajak kita, penerimaan negara kita, situasi ekonomi, kemudian jaminan dari pemerintah agar masyarakat bisa bertahan hidup, harapan tinggi terhadap makan bergizi gratis yang kemudian juga masih banyak problematikanya, dan terakhir dipicu dengan kenaikan tunjangan anggota DPR yang bukan hanya bicara soal etika, moral gitu ya, tapi justru melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Nanti akan saya bahas detail soal itu. Nah, ini sudah berbulan-bulan, dan ketika dia ingin mengaspirasikan satu hal, pemicunya adalah kenapa kalau kami susah, kalian mewah. Kami dipaksa susah, kalian malah mewah. Ini yang ditagih oleh masyarakat, ini yang ditagih oleh rakyat. Dan dijanjikan bahwa pintu DPR RI akan terbuka luas membahas aspirasi, menerima aspirasi. Tapi kemarin jangankan membahas aspirasi, dibuka saja pintu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, belum apa-apa masyarakat dihadapkan pada situasi penanganan massa seperti perusuh, seperti pelanggar. Itu belum terjadi apa-apa karena tim kami ada di lapangan sana, dipasang mobil rantis, tim pembubar paksa dengan berbagai macam persenjataan yang lengkap. Ini kan tentu bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara merespon demokrasi. Penyampaian aspirasi kalau tidak salah kan itu berlangsung siang di depan gerbang utama DPR begitu ya. Tapi kemudian kok ya sudah dipukul mundur begitu ya, sudah dipukul mundur, disemprotkan semprotkan water cannon begitu ya, sampai akhirnya mundur sampai akhirnya bergeserlah ke belakang. Betul. Di gerbang Pancasila. Nah, ini bagaimana temuan PBHI soal itu? Yang perlu kami sampaikan adalah apa yang sering kita lihat ya di video pas terjadi kericuhan dan segala macam, itu sebetulnya dampak. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kami melihat ada semacam prakondisi, gerbang-gerbang dilumuri oli dan segala macam. Ada orang warawiri seolah-olah memperhitungkan berapa banyak orang yang akan datang, bagaimana cara memukul mundur. Dan yang ketiga adalah mari kita lihat perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh aparat kepolisian. Apakah itu untuk menjaga hak demokrasi yang namanya kebebasan berpendapat, atau justru untuk memblokade agar tidak terjadi kebebasan berpendapat, tidak terjadi kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi kepada DPR. Nah, yang kami lihat sejak awal settingannya memang bukan untuk mengakomodasi aspirasi itu, tapi bagaimana caranya sesegera mungkin mereka berkumpul dalam hitungan 2 atau 3 jam, dibubarkan, dipukul mundur, dan tidak lagi berada pada etalase jalan protokol utama itu, sehingga tidak lagi dilihat masyarakat, tidak lagi diliput media dan segala macam. Nah, ini pola yang sudah kami lihat bahwa
kalau memang anggota DPR sedang berkumpul, tidak menghendaki ada kerumunan massa, sesegera mungkin dia pukul mundur dan kemudian dipindahkan ke belakang. Ini kami sudah lihat, presidennya sudah berkali-kali, sudah banyak gitu kan. Termasuk juga berarti Anda ingin mengatakan reaksi yang dilakukan oleh pihak keamanan begitu sedikit berlebihan? Bukan hanya berlebihan, satu dia melanggar ketentuan di dalam pengendalian massa, ketentuan di dalam peraturan internal tentang bagaimana merespon aksi demonstrasi, bagaimana menetapkan eskalasi penggunaan yang menentukan penggunaan peralatan, perlengkapan dan pendekatan. Kami tidak melihat di situ misalnya Mas Ade Ari menjelaskan, oh kami sudah dekati koordinator aksinya, kami membukakan ruang, kami menyampaikan kepada DPR bahwa koordinator aksi mewakili para pendemo untuk menyampaikan aspirasi. Itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali dan kemudian langsung disampaikan bahwa terjadi kericuhan di sini, terjadi vandalisme di sini, terjadi perusakan di sini. Hilir yang disampaikan, yang kemudian disampaikan juga bahwa ini oknum-oknum tertentu yang tidak beridentitas. Lah, sedangkan ratusan massa mayoritas yang beridentitas jelas, wajahnya jelas, belum diakomodasi. Tapi langsung merespon yang tidak beridentitas ini yang kemudian berbuat rusuh dan berbuat vandalisme. Nah ini kan kita jelas bahwa fokusnya adalah adanya kericuhan, adanya pelanggaran, jadi fokus tentang aspirasinya ini yang ditinggalkan. Nah ini pola yang sudah kami baca dan ini tentu ini tidak akan menghentikan demonstrasi, tidak akan menurunkan tensi para demonstran sekalian. Ini justru akan menimbulkan kemarahan demi kemarahan, gitu. Karena tujuan utama menyampaikan aspirasi tidak tersampaikan, lalu tujuan untuk berkeluh kesah juga tidak dibukakan pintu, yang ada merespon dengan cara-cara kekerasan dan bahkan penindakan dengan upaya paksa penangkapan, penahanan dan yang lain. Ada penangkapan, pengamanan itu kalau tidak salah lebih dari 300. Lebih dari 300, 196 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Betul, respon Anda? Betul. Nah, jadi ini yang kami sampaikan dari awal, ketika ada demonstrasi yang merupakan implementasi hak asasi, maka responnya adalah menjaga, bukan menindak. Itu dua hal yang berbeda. Ketika prinsip menjaga, maka peralatan yang digunakan adalah peralatan humanis, bukan peralatan huru-hara untuk membubarkan. Nah, kalau di depan kita sudah melihat itu, kita sudah bisa prediksi di ujung akan ada upaya paksa kekerasan, upaya paksa penahanan, penangkapan dan yang lain. Dan kita akan melihat bahwa siapapun yang di lapangan, bahkan jangan-jangan ada demonstran juga, ada yang non demonstran juga yang kemudian ditindak. Itu seperti menyebarkan jala secara bebas, yang pasti tujuannya kemudian tidak ada crowded di lokasi itu. Nah ini yang pasti melanggar aturan tentang pengendalian massa, melanggar hukum acara juga, dan apalagi di situ ada anak-anak, dan ini dimensinya luas kalau kita bicara anak-anak. Iya, tapi kalau memang pelajar itu kan memang seharusnya tidak diperkenankan untuk berdemo ya, bukan demonstrasi. Ketika anak-anak juga dihadapkan pada situasi, anak-anak dihadapkan pada situasi anggaran pendidikan digeser untuk makan bergizi gratis. Artinya ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang akan dikurangi. Sementara anak-anak ini juga mendengar bahwa bapak-bapak anggota DPR menerima fasilitas rumah yang sebetulnya kebanyakan nggak butuh rumah juga, sudah punya rumah yang mewah. Nah ini yang membuat anak-anak sekolah juga marah. Apakah berdemonstrasi lalu kemudian seperti orang dewasa? Tidak juga. Bisa saja difasilitasi, di mana di lapangan DPR masih bisa dilakukan secara tertib, secara damai bisa. Tapi tadi saya bilang di awal, ini tidak pernah terjadi. Ini belum diakomodasi, tahu-tahu sudah dibubarkan. Nah ini yang membuat semua kericuhan dan vandalisme terjadi sebagai reaksi dari tindakan yang berlebihan itu. Kalau dari segi politik ya, Mas Adi Prayitno, Anda melihat ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat begitu yang sudah dalam tanda kutip gerah atau seperti apa sebenarnya? Saya menduga ini bagian dari the peril of stability, semacam bahaya stabilitas. Bahaya stabilitas? Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa stabilitas itu adalah kunci pembangunan. Tapi di Indonesia kalau semuanya diakomodasi, semua diajak kerjasama, partai-partai politik itu menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tutup mata dengan aspirasi, tutup mata dengan pendapat-pendapat rakyat, maka yang terjadi adalah protes dan resistensi yang muncul di jalanan. Tapi eksekutif dan legislatifnya stabil. Betul, yang saya ingin katakan adalah ketika semua mengatasnamakan kerjasama politik itu menjadi penting, gotong royong antara eksekutif dan legislatif adalah kunci bagaimana membangun Indonesia. Tapi ingat,
Di luar itu, di luar kesepakatan elit rakyat, civil society, mahasiswa, dan basis-basis massa, mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai pendapat dan protesnya. Itu yang kemarin terjadi pada demonstrasi di DPR. Ada mahasiswa, ada pelajar, ada rakyat, ada ojol, dan seterusnya. Adisti, yang ingin saya katakan adalah, saya kebetulan ada di sekitaran Senayan kemarin. Ini adalah model aksi demonstrasi yang agak berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi yang lazim kita saksikan di Indonesia. Apa perbedaannya? Biasanya kalau demonstrasi di Indonesia, kalau dia adalah aktivis mahasiswa, atas nama BEM, Ya. BEM Indonesia, BEM Nusantara, BEM SI, dan asosiasi-asosiasi yang terakomodasi dalam kelompok-kelompok aktivis mahasiswa. Ataupun misalnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh, yang katanya nanti mereka akan demo tanggal 28. Ya. Nah, kemarin kita itu sulit untuk mendeteksi. Tidak ada bendera besar yang mereka pancangkan sebagai satu kesatuan bahwa mereka itu berasal dari satu organisasi dan kepentingan yang sama. Mereka itu terserak. Mereka itu adalah kelompok pelajar, adalah mahasiswa yang pakai jas alma mater. Apa yang membuat Anda itu tertarik untuk demo? Pertama, sekali-kali ingin mencoba untuk menyampaikan pendapat, ikut protes dan seterusnya. Tapi kemarin dia nggak ikut. Karena ada order yang banyak, dia bilang. Bagi dia jauh lebih penting untuk order. Nanti kalau kosong dan ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dia bilang kan mengatakan itu. Yang ingin saya katakan adalah, Adisti, saat ini di tengah keberlimpahan informasi ya, melalui kanal-kanal medsos yang cukup luar biasa, masyarakat dan rakyat ini sangat mudah untuk mengekspresikan bagaimana sikap kecewa mereka, bagaimana sikap protes mereka, dan itu mulu berkejalanan seperti ke DPR. Saya di awal mengatakan the peril of stability itu adalah kalau anggota dewannya tidak pernah respon terkait dengan isu-isu yang berkembang. Jadi sebenarnya jangan salahkan kalau rakyat, pelajar, dan mahasiswa mereka menggunakan cara sendiri datang ke DPR, menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara terbuka. Kan sebenarnya kan yang disampaikan demo kemarin itu sederhana kok. Segera sahkan rancangan undang-undang aset. Ini lama betul. Per hari ini koalisi pemerintah dengan DPR ini kan hampir 100%. Semuanya tegak lurus. Apa problemnya yang kemudian membuat ini tidak segera disahkan? Sederhana itu saja sebenarnya. Adalah hal alamiah karena anggota dewan ini kerjaannya banyak ya. Tapi karena ini tidak mampu dijelaskan dengan baik kepada publik, jadi ribut. Satu sisi di tengah orang susah cari pekerjaan, tapi kok kemudian muncul berita-berita anggota dewan tunjangannya banyak. Adisti, periode ini anggota dewan 2004-2029 itu tidak mendapatkan rumah dinas. Ya. Kita tahu bahwa DPR sebelumnya dapat rumah dinas, jadi nggak perlu duit 50 juta setiap bulan. Kalau sejak dilantik kemarin, awal-awal DPR 2024-2029 mengatakan bahwa akan ada tunjangan untuk kawan-kawan DPR gitu, entah itu ngekos, entah itu ngontrak atau sewa hotel, karena mereka nggak dapat tunjangan mungkin tidak akan segaduh ini. Kan sebenarnya 50 juta itu untuk mengganti rumah dinas yang sebelumnya. Sebagai kompensasi. Sebagai kompensasi. Ini terputus komunikasinya. Ada komunikasi yang tidak clear di sini menurut Anda begitu. Dari anggota dewan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan juga publik menurut Anda? Betul, di antara sekian banyak besaran jumlah tunjangan yang diributkan itu adalah yang 50 juta. Kalau anggota dewan periode 2024-2029 dapat rumah dinas, enggak ada angka 50 juta itu per bulan, Adisti. Itulah yang saya kira sejak awal mestinya kesekjenan DPR tuh speak up ke publik. Sebagai bentuk kompensasi dewan itu nggak dapat rumah dinas, mereka ada yang disebut dengan uang tunjangan. Cari rumah, cari kontrakan. Kalau di sekitar Senayan. Ben Hill ya nggak cukup, memang nggak cukup itu. 50 juta dengan asumsi tiap bulan misalnya 3 juta kalkulasi anggota dewan, harus ngekos di Ciputat itu di tempat kita, ngekosnya di Bekasi, ngekosnya di Depok. Tapi kan nggak apa-apa, transportasi publik sekarang sudah jauh lebih bagus begitu ya. Nah, bisa naik kereta, bisa naik LRT, bisa naik MRT begitu. Tapi sebetulnya begini, Adisti, Mas Adi, persoalan angka itu menjadi sensitif karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya dia harus menciptakan rasa keadilan. Itu penting, ini tegas sekali jawabannya, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kalau memang rumah Kalibata dan Ulu Jami belum layak renovasi, kalau memang mau ada tunjangan, maka rumah-rumah itu dijual untuk mengganti tunjangan itu agar tidak di Ciputat tapi lebih dekat lagi, kan itu ya. Wacana ini tidak ada. Jadi ada aset. Aset ini kemudian bukan aset yang menjadi aset profit, asetnya liability loh ini. Ada perawatan, ada security segala macam, ini liability.
Kemudian untuk merespon liability ini dalam konteks keuangan, dia menciptakan liability lain berupa expenses, pengeluaran. Ini yang nggak masuk logika. Padahal masyarakat dihadapi pengeluaran dan pajak. Nah, kalau kita ngomong sensitivitas, oh itu personal, ada yang nggak sensitif jangan dipaksain. Oke, makanya saya tegaskan, baca pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana di situ ada wajib untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini harus saya tegaskan, tidak adil dan tidak patut. Tidak adilnya karena situasi seperti ini, tidak patutnya karena pembahasan yang tidak terbuka, publikasi yang tidak memadai, sehingga menciptakan apa? Menciptakan opini di publik, menciptakan asumsi bahwa mereka menerima kemewahan, kami menghadapi kesusahan. Kan begitu kesimpulannya, Adisti. Nah, itu dia pembahasan yang tidak transparan, publikasi yang kurang transparan. Inilah yang apakah ini bisa dikatakan karena memang sudah satu suara semua wakil-wakil rakyat kita di sana. Ya, itulah yang sebenarnya ketika aspirasi-aspirasi yang muncul dari bawah tidak mendapatkan respon. Beberapa waktu yang lalu publik itu heboh soal pengibaran bendera One Piece. Tapi misalnya secara kelembagaan tidak ada kawan-kawan anggota dewan itu yang memproteksi jaminan bahwa siapapun yang mengibarkan bendera One Piece itu tidak melanggar secara hukum. Nah, yang semacam ini yang saya sebut dengan sensitivitas secara politik. Padahal kan bendera One Piece seperti bendera-bendera kartun yang lain nggak ada angker-angker dan tidak ada serem-seremnya. Terkait dengan soal rancangan undang-undang perampasan aset, terkait dengan tunjangan gaji, terkait dengan kinerja dewan. Ini kan sebenarnya sejak lama disorot, Adisti. Bagaimana ada disparitas yang cukup luas dibaca oleh publik. Satu sisi mendapatkan fasilitas dan gaji yang sangat fantastis, tapi kinerja legislasinya sangat rendah. Di tahun ini saja kan kita tahu bahwa ada sekitar puluhan target undang-undang yang mungkin dibahas baru satu. 43 sekian. 43 yang dibahas baru satu. Dan itu revisi di undang-undang TNI. Itu yang dari segi kuantitatif, tapi dari segi kualitatif kan kita juga mengukur ada tidak undang-undang yang secara serius itu dibuat untuk keberpihakan rakyat secara umum. Itu belum kelihatan. Jadi saya kira protes-protes politik yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis kemarin, mahasiswa, pelajar, dan rakyat ini adalah cacat bawaan dari kawan-kawan DPR yang sejak lama sebenarnya kinerjanya itu ditagih. Dalam banyak hal harus saya katakan, bahkan rakyat itu memaklumi mendapatkan fasilitas wah, tunjangan yang wah, kalau kinerjanya mantap, betul-betul untuk rakyat, aspirasi itu sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum, rasa-rasanya jangankan tunjangan 50, jangankan tunjangan BBM dari 4 juta jadi 7 juta, rakyat pun memaklumi, ditambah 4 kali lipat nggak ada masalah. Kalau memang sudah... Kalau sesuai dengan ekspektasi, problemnya adalah satu sisi rakyat itu punya keyakinan, ini kok kinerjanya belum mantap, tapi yang justru muncul angka-angka tunjangan. Kita aja kerja aja ada KPI-nya ya. Yes, jelas. Sebagai mekanisme. Nah, makanya saya katakan ini menarik kalau Mas Adi bicara soal target kinerja gitu ya. Di mana-mana ada target kinerja, maka ada output hasilnya undang-undang. Atau paling tidak draftnya telah memiliki mengalami kemajuan, ada progres di situ dari tahap 1 ke tahap 2 segala macam. Nah, satu lagi jangan lupa bahwa 43 rancangan undang-undang dalam daftar prioritas prolegnas itu juga belum ada evaluasi apakah itu yang menjadi aspirasi masyarakat.